Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hardware. Jadi di video ini kita akan membahas mengenai software. Nah, teman-teman sudah tahukah apa itu software? Jadi software ataupun perangkat lunak itu adalah sekumpulan program ataupun instruksi yang dia itu dibuat untuk menjalankan perintah tertentu pada komputer. Berbeda ya dengan hardware. Kalau hardware itu adalah berupa benda fisik, sedangkan software itu bersifat tidak berwujud ataupun intangible. Nah, yang dimana dia tuh hanya bisa dilihat melalui tampilan layar komputer. Nah, software itu berfungsi sebagai penghubung antara pengguna hardware dan perangkat keras ataupun hardware agar komputer itu dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari software ataupun jenis software. Nah, bagian dari software itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada sistem operasi ataupun SO, yang kedua ada software aplikasi SA, dan yang ketiga adalah bahasa pemrograman ataupun BP. Selanjutnya pada bagian pertama software yaitu sistem operasi ataupun SO. Apa sih itu sistem operasi ataupun SO? Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer, mulai dari mengolah perangkat keras, menjalankan program, hingga mengatur interaksi antar pengguna komputer. Nah, tanpa sistem operasi, komputer itu tidak bisa dijalankan karena tidak ada pengendali yang mengatur fungsi perangkat keras. Fungsi sistem operasi yang pertama yaitu mengatur kerja perangkat keras seperti CPU, memori, printer, dan lain-lain. Dan yang kedua menyediakan antarmuka antara pengguna dan komputer. Dan yang ketiga mengatur proses dan menjalankan program. Yang keempat mengelola penyimpanan data di memori dan hard disk. Yang kelima mengatur keamanan dan hak akses pengguna. Adapun contoh sistem operasi untuk komputer dan ponsel. Pada komputer itu ada Windows 10 dan Windows 11. Terus ada Linux, itu ada Fedora dan Ubuntu. Adapun MacOS itu ada Ventura. Selanjutnya untuk ponsel itu ada Android dan iOS ataupun iPhone Operating System. Selanjutnya yang kedua itu ada software aplikasi ataupun SA. Apa sih itu software aplikasi ataupun SA? Jadi software aplikasi adalah program sistem pakai yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Jika sistem operasi itu bertugas mengatur sistem komputer, maka aplikasi itu berfungsi membantu manusia menyelesaikan pekerjaan spesifik. Adapun fungsi software aplikasi, yang pertama itu mempermudah pekerjaan pengguna di berbagai bidang seperti kantor, pendidikan, desain, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua itu menyediakan fitur-fitur khusus sesuai tujuan pengguna. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya, secara umum software aplikasi itu terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan bidang penggunaannya. Yang pertama itu ada aplikasi perkantoran, yang dimana jenis aplikasi ini itu digunakan untuk membantu pekerjaan di bidang administrasi dan perkantoran, seperti membuat dokumen, laporan, dan presentasi. Contohnya itu adalah Microsoft Office, itu ada Word, Excel, PowerPoint, ada juga WPS, Office, dan Google Docs. Selanjutnya yang kedua itu ada aplikasi desain grafis. Aplikasi ini itu berfungsi untuk membuat dan mengedit gambar, desain, serta karya visual lainnya. Contohnya itu yaitu ada Adobe Photoshop untuk mengedit foto, ada CorelDRAW untuk membuat desain vektor, dan ada Canva untuk membuat desain grafis secara online. Selanjutnya yang ketiga itu ada aplikasi internet dan komunikasi. Aplikasi ini berfungsi untuk mengakses internet serta berkomunikasi secara daring. Contohnya itu seperti Google Chrome, Zoom, Microsoft Teams, dan WhatsApp Web.
Selanjutnya yang keempat, yang terakhir itu aplikasi pendidikan. Aplikasi ini dirancang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun secara daring. Contohnya itu adalah yaitu Google Classroom, Kahoot, dan Quizzes. Selanjutnya yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu ada bahasa pemrograman ataupun BP. Apa sih itu bahasa pemrograman ataupun BP? Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa khusus yang digunakan untuk membuat program atau aplikasi komputer. Bahasa ini itu memungkinkan programmer memberi instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Fungsi dari bahasa pemrograman yang pertama itu membuat software aplikasi, sistem operasi atau situs web. Yang kedua, mengontrol perilaku komputer melalui kode program. Yang ketiga, mengembangkan teknologi baru, AI, robotik, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh dari bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada Python, yang dimana merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami dan sering digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web, analisis data, serta kecerdasan buatan. Yang kedua ada Java, yang merupakan bahasa pemrograman yang bersifat multiplatform. Artinya program yang digunakan Java itu dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, maupun Mac OS. Yang ketiga itu ada C++. Itu adalah pengembangan dari bahasa C yang banyak digunakan untuk membuat perangkat lunak sistem, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dalam pemrosesan data. Adapun yang keempat, JavaScript, yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat tampilan website menjadi interaktif dan dinamis. Biasanya dipadukan dengan HTML dan CSS. Selanjutnya yang terakhir ataupun yang kelima yaitu ada PHP, adalah bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam pembuatan website dinamis dan pengolahan basis data. Nah, misalnya itu untuk membuat situs seperti WordPress.